Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini aku ingin berbagi informasi hukum untuk kalian, menjawab pertanyaan yang masuk terkait dengan request untuk dijelaskan tentang pinjaman online yang ilegal dan legal itu seperti apa. Nah, karena, sekarang bukan hal yang bersifat rahasia lagi ya, kalau di tengah masyarakat kini banyak sekali, eee, pinjaman online yang, apa namanya, cukup meresahkan masyarakat begitu. Karena mereka memberikan pinjaman gitu ya, disertai dengan adanya intimidasi, tekanan, ataupun teror sampai mengancam pada penyebaran data privasi. Nah, apakah kriteria pemberi pinjaman atau, apa namanya, pinjol ini dengan model seperti itu, disertai adanya tekanan, intimidasi, itu merupakan hal yang dipandang legal atau justru ternyata jangan-jangan banyak masyarakat kita ini menggunakan, bermain aplikasi pinjol atau menggunakan, jasa pinjaman online yang ternyata sifatnya adalah ilegal. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada tampilan layar, kalian di video, ini aku tampilkan, berita begitu ya, terkait dengan pinjol ilegal, utang 2 juta terpaksa jual rumah. Bayangkan utangnya sangat kecil gitu ya, sampai harus jual rumah untuk melunasinya. Nah, kok bisa? Ya karena barangkali ini karena bunganya yang tinggi seperti itu ya, lalu dia tidak bisa mengembalikan ketika ditagih. Jadi aku punya pengalaman begitu, beberapa mahasiswaku itu pernah terlibat dengan pinjol ini, gitu ya, bahkan juga temanku sendiri juga pernah ada yang terlibat pinjol. Jadi di situ dia cerita kalau teman-teman, eee, uang yang kita dapatkan itu nggak seberapa, bahkan udah dipotong. Misalnya pinjam 2 juta gitu ya, lalu, yang ditransfer ke kita, yang kita terima itu nggak 2 juta, misalnya cuma dapat 1,4 atau 1,7 misalnya begitu. Nah, di situ pinjamannya berapa hari? Waktu itu sempat aku tanya dong gitu ya. Ini cerita sedikit ya. Katanya cuman dikasih waktu sekitar, 7 hari lalu nanti dikembalikan. Bayangkan pinjamannya 7 hari dikembalikan lagi. Oke. Nah, jadi mulai timbul permasalahan itu adalah pada hari kedua setelah dia mendapatkan pinjaman tersebut, "Lah kok sudah ditagih?" Nah, temanku ini kan bukan orang hukum ya, jadi nanya dong ke aku. Nah, kalau aku juga waktu itu belum paham kalau ternyata itu ilegal gitu loh teman-teman. Jadi nanya ke aku, "Emangnya boleh ya kalau misalnya jangka waktu pinjamannya itu belum berakhir, tapi kok udah ditagih, suruh kembaliin?" Gitu loh teman-teman. Nah ternyata, apa namanya, di situ aku baca sendiri screenshot pesannya dari si pinjol, yang ilegal ini mengatakan bahwa, eee, kalau misal tidak bisa dibayarkan atau tidak bisa dikembalikan, kalau begitu saudara silahkan, apa namanya, saudara saya anggap mensetujui untuk perpanjangan kontrak, katanya begitu. Perpanjangan kontrak dan uang akan kami, kirimkan kembali sebesar nominal yang sama pada awal saudara memperoleh pinjaman dari, pinjol tersebut gitu ya. Lah, kan jadi bingung, padahal temanku nggak berniat untuk mau memperpanjang itu. Nah, jadi perdebatanlah di WA itu ya. Temanku ini merasa bahwa dia tidak dalam posisi salah karena jangka waktu pinjaman juga belum habis, masih hari kedua gitu, tapi kok sudah ditagih dan mau diperpanjang dengan dikirimkan uang. Akhirnya kalau seperti itu logikaku adalah, lah kalau misalnya belum habis terus ditagih, dipinjam apa ya, maksudnya ditagih lalu kalau nggak bisa bayar,
dikirimkan lagi uang, sejumlah uang gitu ya, lalu nanti diperpanjang lagi, begitu lagi, ya wajar kalau ternyata misalnya kayak yang di artikel ini menyatakan utang 2 juta tapi terpaksa jual rumah, ya karena numpuk terus loh teman-teman. Nah itu sedikit cerita pengalaman yang aku dapatkan dari temanku, ada juga dari mahasiswaku, yang mahasiswaku juga sampai jual laptop, jual motor, itu juga ada seperti itu. Nah, sekarang aku mau berbagi informasi kepada teman-teman nih, biar nggak salah langkah. Jangan sampai terjerat dengan yang namanya pinjaman online, apalagi kalau itu misalnya ilegal, teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini aku buka dari situs resminya Otoritas Jasa Keuangan ya. Nanti teman-teman juga bisa loh untuk melacak daftar nama perusahaan pemberi pinjaman secara online yang legal itu terdaftar di OJK ini loh. Nah, jadi pinjaman online ini nama istilahnya itu dikenal dengan vintage atau financial technology peer-to-peer lending ya. Jadi nama lainnya itu. Nah, P2P lending atau vintage ini definisinya teman-teman bisa lihat sendiri, penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan si pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Jadi ini merupakan suatu hal yang relatif baru ya, karena biasanya masyarakat kalau minjam butuh dana, butuh modal gitu ya, itu kan mengajukan pinjamannya ke bank. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi, jadi berbasis digital, pinjaman terhadap dana atau pendanaan itu juga bisa dilakukan melalui sistem elektronik. Oke. Nah, di sini itu ada datanya. Sampai dengan 22 April, total jumlah penyelenggara vintage peer-to-peer lending atau pinjol ini yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah 102 perusahaan. Ini per April 2022 ya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa lacak ya ini di situs OJK ini ya, ojk.go.id. Nah, ini file ya, file nama perusahaan pemberi pinjaman secara online yang resmi. Ya, yang resmi itu yang terdaftar di OJK. Nah, itu ya sedikit informasi ya tentang apa sih itu pinjaman online. Udah aku sebutkan definisinya. Ini kalian bisa lacak nanti di sini, teman-teman. Nah, kemudian apa yang membedakan? Ya, apa yang membedakan eh, pinjaman online dengan pinjaman online yang legal dengan pinjaman online yang sifatnya ilegal? Oke, yang pertama kita lihat ya, ini kategori pinjaman online yang ilegal. Teman-teman bisa lihat dan baca ya. Kita bandingkan yang atas ini yang ilegal, ciri-cirinya, yang bawah itu ciri-ciri pinjol yang legal atau yang resmi, teman-teman. Yang pertama, pinjol ilegal itu dia tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kebalikannya, kalau legal sudah pasti tadi terdaftar atau berizin, memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Tadi teman-teman sudah aku kasih tahu gitu ya, ngelacaknya di mana di sini, OJK ini. Ini dia. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa lacak sendiri kalau pengen tahu. Lalu yang kedua adalah pinjol yang ilegal itu menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak sih dapat kayak pesan gitu kan, Anda butuh dana. Kami akan dapat dengan mudah memberikan pinjaman dana sesuai kebutuhan Anda tanpa agunan. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau dapat semacam tawaran-tawaran dana seperti itu melalui SMS atau WA gitu ya. Nah, itu hati-hati, itu termasuk ilegal. Jangan asal nerimo, jangan asal mengiyakan, jangan asal mengklik ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman mengklik misalnya ada link yang dia lampirkan, lalu teman-teman klik, teman-teman bisa jadi dianggap langsung menyepakati atau terikat dengan pinjaman yang diberikan.
tiba-tiba nanti dia minta isi data pribadi, teman-teman mengunggah data pribadi teman-teman, nah itu hati-hati. Dia kirimkan sejumlah uang, artinya telah terjadi proses transaksi pinjam-meminjam uang secara online. Itu yang ilegal. Ingat, melakukan penawarannya melalui SMS atau WhatsApp. Sedangkan pinjaman online yang resmi atau yang legal itu tidak pernah menawarkan ya melalui saluran komunikasi pribadi. Jelas ya, biasanya melalui aplikasi kan di Play Store itu juga banyak ya aplikasi pinjol kan. Nah, nanti teman-teman lihat itu resmi atau tidak, lacaklah di OJK tadi. Oke. Lalu kemudian kalau yang ilegal, pemberian pinjaman itu sangat mudah. Makanya dari kalimatnya saja itu membuat masyarakat kita tergiur nih yang butuh dana, yang benar-benar nggak punya uang atau apa, butuh uang, lah baca pesan seperti itu siapa sih yang nggak tergiur ya kan? Prosesnya memang mudah sekali, seketika itu langsung cair uangnya. Tapi kan kita perlu curiga ya, suatu yang mudah ini ada apa di balik itu, kan gitu. Sedangkan kita tahu kayak minjam di bank aja itu nggak mudah prosesnya kan, banyak yang harus kita, lakukan gitu ya. Nah, sementara itu perusahaan pemberi pinjaman online yang legal, pinjol yang legal itu pemberian pinjamannya akan diseleksi terlebih dahulu. Jadi tidak semudah, sebagaimana pinjol yang ilegal tersebut. Oke. Nah, lalu ciri dari pinjol ilegal, bunga atau biaya pinjaman serta denda itu tidak jelas. Yang kayak tadi saya bilang, baru 2 hari nerima uangnya, udah ditagih, tiba-tiba diperpanjang. Itu logika ya, kalau secara hukum kontrak nggak boleh. Kontraknya juga mana sih? Nggak ada. Cuman ketika sepakat, iya saya setuju melalui HP, pesan gitu ya, dianggap ada kontraknya begitu, kan nggak benar gitu loh teman-teman. Jadi sekarang hati-hati ya, masyarakat kita harus mulai cerdas untuk hal tersebut, agar tidak mengalami kerugian, karena ini luar biasa ya dampaknya teman-teman, sampai jual rumah, kendaraan, karena numpuk tadi, dia main perpanjang 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 perpanjang. Kalau nggak mau diancam diteror, datanya dibuka, foto segala macam katanya bisa diakses. Nah, itu hati-hati. Sedangkan kalau pinjaman online yang legal, ciri-cirinya adalah bunga atau biaya pinjamannya itu transparan, teman-teman. Jadi sangat jelas sekali gitu ya, berapa bunganya, apa namanya, berapa denda atau jika ada nantinya gitu ditetapkan. Lalu, nah kalau pinjol ilegal adanya ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. Nah ini benar banget, ini yang dialami oleh temanku dan juga mahasiswaku gitu, tapi udah selesai sih masalahnya gitu ya. Nah, sedangkan yang legal itu adalah peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari, justru dia akan nanti masuk dalam daftar hitam atau di blacklist namanya, di vintage data center. Sehingga nanti orang yang terlambat bayar itu tidak dapat meminjam lagi dana ke platform vintage yang lain. Jadi mau apapun karena dia udah di blacklist, ya aplikasi pinjol yang apapun gitu ya, tidak bisa memberikan pinjaman lagi ke orang tersebut. Jadi karena namanya masuk daftar hitam. Lalu, poin yang keenam teman-teman, ciri pinjaman online yang, ilegal adalah tidak mempunyai layanan pengaduan, sedangkan kalau yang legal itu sudah pasti ada layanan pengaduan. Nah, teman-teman bisa nanti menghubungi call center OJK 157 gitu ya, atau melalui website resminya tadi ini. Ya, nah ini website resminya OJK gitu ya. Jadi ada layanan pengaduannya. Kemudian, ciri yang ketujuh, pinjol yang ilegal itu tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya yang tidak jelas. Ya iyalah, kalau alamat kantornya jelas, jelas pengurusnya apa, bentuk badan usahanya, perusahaannya itu bentuknya apa, ya pasti dia harusnya didaftarkan dan memperoleh izin, kategorinya legal gitu ya. Di mana legal itu mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.
Lalu kedelapan, nah ini dia yang saya bilang, sampai data pribadi kita bisa diambil karena dengan kata lain HP kita itu selama itu disadap gitu teman-teman. Nah, meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam. Jadi, ini ciri dari pinjol yang ilegal. Nah, temanku juga sempat bilang tuh, pada waktu dia mengklik tautan itu, di situ ada izin akses. Kayak misalnya teman-teman kalau mau buka, apa ya, mau upload foto Instagram, biasanya kalau kita mau masukin fotonya, ada izin aksesnya dulu kan, kayak mengizinkan Instagram apa namanya, mengambil data di media atau galeri gitu kan ya, misalnya begitu. Nah, ini juga sama, tapi dia minta seluruh data pribadi. Jadi kerekod apa kesadap gitulah intinya sampai nomor-nomor rekan-rekan kita di WA kita itu dia juga tahu. Makanya kadang, modelnya adalah mengancam, meneror, itu juga sampai ke kerabat-kerabat kita, keluarga kita, teman-teman di WA kita dihubungin satu-satu dengan alasan bahwa nama kita dijaminkan oleh, si A gitu ya, sebagai, yang akan melunasi pinjaman online ini gitu lah, kayak gitu teman-teman, jadi hati-hati. Sedangkan kalau yang pinjol yang legal, ciri-cirinya adalah hanya mengizinkan akses untuk kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai. Gawai itu maksudnya HP-nya peminjam, gitu ya. Nah, beda banget kan, yang tadi seluruh data pribadi, makanya sampai tahu foto kita, isi foto galeri kita, dia sebarkan di, media sosial kita, jadi kerekod semua data kita itu. Hati-hati loh, teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari pinjol, ilegal ini adalah pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi, maksudnya keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Sedangkan kalau pinjol yang asli atau yang resmi atau yang legal, itu pihak penagihnya wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI. Sekarang teman-teman udah paham ya. Jadi sebelum teman-teman itu mau melakukan peminjaman secara online, gitu ya, pastikan dulu legalitas dari pinjol tersebut. Ini sudah terdaftar di OJK atau belum ya? Ini sudah legal belum ya? Ini sudah memperoleh izin dari OJK belum ya? Nah, jadi nggak ada salahnya kita itu lacak terlebih dahulu. Gitu teman-teman. Jangan sampai ternyata itu ilegal. Nah, yang rugi kita, yang nanti kacau balau kita sendiri gitu teman-teman. Lalu kemudian OJK juga sudah memberikan informasi bahwa ketika ada SMS atau pesan melalui SMS atau WA gitu ya, yang berisi penawaran tentang peminjaman dana, mohon untuk tidak usah dilayani begitu, kita nggak usah merespon. Yang perlu dilakukan adalah silahkan langsung hapus pesan tersebut dan blokir nomornya. Jadi jangan jangan penasaran sama link yang dicantumkan di dalam pesan tersebut. Jangan sekali-kali mengklik, khawatirnya kalau mengklik dianggap kita nanti, data kita diambil gitu ya, kesadap, lalu kita dianggap menyetujui untuk terikat dalam pinjam-meminjam, uang secara online tersebut. Nah itu awas, hati-hati kitanya, oke ya. Silahkan kalau ada layanan pengaduannya hubungi OJK di 157 teman-teman, atau melalui websitenya, seperti itu. Dan juga hati-hati dalam mengunggah data pribadi kalian gitu ya. Apalagi mengunduh identitas pribadi seperti KTP atau nomor SIM seperti itu. Karena tak khawatir terjadi penyalahgunaan data atau pelanggaran terhadap data privasi, gitu ya. Nah, ini aku kasih tunjuk deh sama teman-teman kalau mau cek. Ya, ini ada data penyelenggaraan vintage lending berizin di OJK. Coba diklik ya, bisa nggak? Oke, nah udah aku klik tadi ya. Ini dalam filenya daftar nama perusahaan pemberian pinjaman online yang berizin, yang sudah terdaftar di OJK. Ini dalam versi
PDF, teman-teman tinggal klik aja gitu ya, bisa diakses melalui HP juga. Oke, kita lihat ya teman-teman. Oke, nih perusahaan Vintage Lending berizin per 22 April datanya ya dari OJK nih ya. Mungkin teman-teman ada mengenal ini. Ini bisa jadi dia dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk website gitu ya teman-teman ya. Oke, ada ini nih. Barangkali nanti dalam bentuk, tersedia di Play Store, ini dalam bentuk aplikasi ya nanti dilihat aja gitu ya. Ada nggak nemuin nih kira-kira? Tuh kan dia Android Android berarti kan ada dalam aplikasi nih teman-teman. Ini ya. Tuh, teman-teman bisa lacak begitu. Jadi sekarang udah tahu cara lacaknya bagaimana ya. Kurang lebih ada 102 perusahaan yang sudah terdaftar ya teman-teman. Kalau nanti kalian mengenal ada yang ternyata tidak terdaftar di sini, wah itu berarti kita kategorikan sebagai pinjol yang ilegal. Gitu teman-teman. Nah, ini kan tampilan di layarku nih kan aplikasi-aplikasi ya, aplikasi pinjol yang ada di Play Store HP teman-teman yang bisa diunduh melalui apa namanya aplikasi Android gitu kan ya. Jadi hati-hati nih karena udah banyak bertebaran di Play Store nanti dipastikan lagi. Gitu aja ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga masyarakat dapat tercerdaskanlah dengan informasi hukum ini. Tidak ada lagi yang terlibat dengan pinjol ilegal yang meresahkan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.